Ini tanda bahwa sesungguhnya betapa cemasnya Netanyahu dan Trump. Karena dia memulai, dia mengusulkan gencatan. Kalau dia merasa punya kekuatan unggul di militer, mestinya dia tetap tarung untuk nunjukin bahwa dia punya keunggulan militer. Tapi ternyata dia yang tetap mengajukan berarti tertekan secara ekonomis gitu ya, Prof. Yang kedua, ini yang ngajukan adalah Amerika, bukan Israel. Maka ini tidak bisa dipercaya. Dalam sejarahnya Zionis, sejarah peradaban manusia, Zionis tidak pernah bisa dipercaya sekalipun. این همه اینا هاردورت میکنن یه دفعه میان میزنن درب و داغونشون میکنن Donald Trump mengumumkan penundaan serangan atau gencatan senjata selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan juga menyatakan Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika. Namun gencatan senjata ini bukan tanpa syarat. 10 poin proposal gencatan senjata dari Iran pun diberikan ke Amerika Serikat. Lantas, akankah kedua belah pihak mentaati gencatan senjata ini? Dan akankah gencatan senjata ini mengakhiri ancaman krisis dunia? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. Pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat. Perang Amerika-Israel dengan Iran yang berlangsung selama 6 pekan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata disepakati selama 2 pekan. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya, Trump menyatakan menunda serangan dengan syarat Iran harus membuka Selat Hormuz. Trump menyatakan gencatan senjata bersifat 2 arah, namun Trump tidak secara spesifik menyebut Israel yang turut serang Iran dan Lebanon. Trump juga menyatakan kesepakatan damai jangka panjang dengan Amerika Serikat kian dekat dengan Amerika terima 10 poin proposal gencatan senjata dari Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika.
Syarif juga mengundang delegasi Iran dan Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026. Pertemuan ini diharapkan bisa hasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Sementara hari ini Iran menjamin akan membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Iran juga pastikan keamanan bagi kapal yang melintasi perairan ini. Jaminan diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di media sosialnya. Araghchi juga menyebut pembicaraan terkait perdamaian akan dimulai Jumat 10 April nanti di Islamabad, Pakistan. Usai Selat Hormuz dibuka, harga minyak dunia turun tajam. Harga minyak mentah Brent turun 13 hingga 14% di harga 95,06 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate yang berasal dari Amerika Serikat turun 18% di harga 92,61 dolar Amerika per barel. Warga Iran turun ke jalan dan bersorak merayakan gencatan senjata selama 2 pekan yang diumumkan Presiden Amerika Donald Trump. Tidak hanya warga Iran, warga Irak di Baghdad juga ikut merayakan gencatan senjata. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran menegaskan gencatan senjata ini adalah bentuk kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Meski ditunda selama 2 pekan, Iran tetap bersiap hadapi serangan Israel. Tidak hanya warga Iran, perayaan gencatan senjata juga berlangsung di ibu kota Irak, Baghdad. Warga Irak turun ke jalan dan bersorak. Sebelumnya, Iran telah ditarik ke dalam perang dengan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran dan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap satu sama lain. Meski gencatan senjata selama 2 pekan, pemerintah Indonesia tetap memfasilitasi kepulangan ratusan WNI yang masih tertahan di wilayah Iran. Sekitar 281 WNI akan segera dievakuasi secara bertahap. Sekitar 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran, 35 orang diantaranya adalah ABK yang berada di kapal-kapal yang di pesisir Iran. Terkait perkembangan terkini di Iran, KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang telah menyatakan siap untuk dievakuasi. Dan tentunya terkait rencana evakuasi ini terus disesuaikan dengan kondisi terkini dan situasi di lapangan, mengingat perlu dipastikan bahwa pergerakan para WNI tersebut juga dilakukan melalui rute-rute yang aman, baik pada saat menuju titik kumpul maupun pergerakan menuju titik destinasi evakuasi di negara lain. Iran dan Amerika Serikat sepakat gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Selat Hormuz kembali dibuka. Seberapa pengaruh dampaknya terhadap kondisi perekonomian dunia, terutama Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Hubungan Internasional Ali Mokhtar Ngabalin serta analis ekonomi politik Ihsanuddin Nursi. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Zila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bang Ali. Bang Ali, gencatan senjata baru saja diumumkan. Begitu, apakah ini hanya jeda atau menuju ke perdamaian nantinya? Ya, 2 minggu lalu saya telah menyampaikan catatan penting itu dalam catatan kaki Wall Street Journal bahwa mau gencatan senjata ataupun tidak selama perundingan itu, menurut saya ketika Amerika menghendaki untuk pertemuan atau berunding antara Amerika Serikat dengan Iran, maka menurut saya itu harus dilakukan even perang tetap berlangsung. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa 14 hari perundingan ini akan berlangsung dan terjadi gencatan senjata. Itu artinya bahwa dua hal yang penting itu adalah kepada dunia. Pesan ini disampaikan oleh Amerika Serikat bahwa oke,
kita telah bertarung. Orang boleh bilang bahwa ini ada perang asimetris, tetapi terbukti Amerika yang mengajukan permohonan untuk harus berunding. Itu pesan pertama. Yang kedua, kalau hari ini semua orang juga mengatakan bahwa ini sebagai tanda atas kemenangan Iran, tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena semua orang tahu bahwa semua statement-statement yang disampaikan Zila oleh Donald Trump itu kan terjadi selalu berubah-berubah. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa Teheran dan Iran tetap harus menerima ini sebagai satu itikat baik untuk tidak boleh lagi terjadi pembantaian. Karena Teheran, Iran itu juga membunuh, kemudian Israel juga membunuh. Sasarannya tidak lagi kepada prasarana militer, bukan saja militer yang meninggal, tetapi yang mati itu adalah manusia-manusia, pelajar, ibu-ibu, orang tua, lansia, dan macam-macam. Makanya kalau ini terjadi gencatan senjata 14 hari, semua orang menyampaikan tahniah seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rudal dan senjata tidak lagi bunyi dan tidak ada lagi yang mati dan rontok. Gitu. Itu kalau dari sisi militernya, kalau misalnya dari ekonomi ini juga akan pasti. Saya kira sebentar Profesor Norsi akan bisa menjelaskan. Tetapi saya ingin katakan bahwa 14 hari saja gencatan senjata ini dilakukan. Saya dengar selain daripada 10 poin itu juga beberapa jalur di Hormuz juga itu akan dibuka, dan itu akan memberikan manfaat besar bagi kepentingan ekonomi dunia. Gitu. Oke. Prof Iksan, kalau kita lihat mungkin perang militernya sementara di stop, ekonominya, dampak dari ekonominya akan seperti apa dengan gencatan senjata ini? Ini tanda bahwa sesungguhnya betapa cemasnya Netanyahu dan Trump. Karena dia memulai, dia mengusulkan gencatan. Kalau dia merasa punya kekuatan unggul di militer, mestinya dia tetap tarung untuk nunjukin bahwa dia punya keunggulan militer. Tapi ternyata dia yang tetap mengajukan. Berarti tertekan secara ekonomis gitu ya, Prof? Yang kedua, ini yang ngajukan adalah Amerika, bukan Israel. Maka ini tidak bisa dipercaya. Dalam sejarahnya Zionis, sejarah peradaban manusia, Zionis tidak pernah bisa dipercaya sekalipun. Gencatan senjata yang terjadi misalnya antara Gaza, Hamas dengan Israel misalnya, dilanggar habis-habisan. Bayangkan sekian kali gencatan senjata, ribuan kali dilanggar oleh Israel. Dan kali ini Israel tidak ikut gencatan senjata. Artinya terbuka peluang Israel melakukan serangan di balik gencatan senjata. Artinya ini masih jadi alarm untuk negara-negara lain begitu ya, Prof? Pasti. Padahal dalam konstruksi wilayah, dalam konstruksi geografi dan geostrategi, Iran adalah hambatan besar bagi Israel Raya yang ingin menguasai kawasan Teluk dari Efrat sampai dengan Sungai Nil. Ini bukan cuma sekedar soal bagaimana ini kalau saya baru saja menulis ngelebarin keluar, ini bukan persoalan bagaimana jatuhnya Reza Pahlavi dilanjutkan Khomeini dan Ali Khamenei serta Mustafa. Ini cerita tentang berabad cerita, lalu paling tidak dari cerita 1952-1953. Bagaimana Muhammad Mossadegh dijatuhkan setelah terpilih, lalu kemudian dia masukkan yang namanya Reza Pahlavi, dijatuhkan kembali, lalu kemudian muncul perlawanan. Artinya kalau melihat dari sini, ada kerisauan amat sangat dari Zionis atas perlawanan Iran. Nah, kerawanan itu, kerisauan itu juga nampak dari posisi bagaimana mereka menawarkan gencatan senjata, dan gencatan senjata datangnya itu dari Amerika, dari Washington, bukan dari Tel Aviv. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua sekarang, dia bilang gencatan senjata, berdialog di Islamabad, di Pakistan. Maka pertanyaan, salah satu kata kuncinya adalah permintaan Iran, Amerika atau Israel tidak pernah lagi menyerang habis-habisan. Menghentikan agresi. Itu ya. Artinya ini adalah situasi betapa orang menganggap keunggulan militer, tapi dalam fakta hampir seluruh dunia menganggap Iran menang secara militer, tapi Iran juga menang secara moral. Kenapa? Karena sebelum terjadi perang terhadap Iran, memerangi Iran, ada tindakan amoral Amerika terhadap Venezuela. Jadi tindakan amoral ini menjadi bacaan dunia internasional bahwa Amerika tidak bermoral, Israel tidak bermoral. Maka muncul Amerika dan Israel adalah genosida dan penjahat kemanusiaan. Nah, Bang Ali, kira-kira kenapa Dewan Keamanan diam? Kira-kira pertanyaannya seperti itu, kenapa? Kalau sebetulnya kan bukan saja di sini perkaranya ya.
Karena kalau dilihat dari soal Dewan Keamanan PBB sampai hari ini sebetulnya Indonesia punya tuntutan paling besar atas gugurnya, syahidnya 3 orang anggota TNI. Kalau kemarin sampai dengan hari ini, per hari ini kan kita tidak mendapatkan jawaban penting. Padahal Indonesia adalah satu di antara negara yang mengirimkan pasukan sangat besar. Saya ingat betul 2006 pada waktu masih di Komisi 1 di Komisi Pertahanan, kami membawa pasukan pengamanan PBB ini sampai di Lebanon Selatan, tempat kacau itu. Dan Dewan Keamanan untuk hari ini, tadi kalau Profesor Norsi menyebutkan bahwa kenapa Dewan Keamanan tidak bersuara, memang tidak masuk dalam areal ini lagi. Kalau bicara Dewan Keamanan itu sudah hampir tidak masuk dalam variabel membicarakan tentang masalah Amerika Israel dengan Teheran, karena seharusnya dari tanggal 1 Maret kemarin itu dia tidak boleh diam. Dia tidak boleh diam dan berteriak terus terhadap matinya semua orang di Teheran, matinya semua orang di Haifa, di Tel Aviv, di Gaza dan di mana-mana, karena ini bencana kemanusiaan. Mau menang ataupun kalah dalam urusan perang itu menurut semua ahli menyebutkan bahwa yang perang itu yang gugur adalah manusia, yang mati itu adalah manusia. Tingkat bencana kemanusiaan ini luar biasa, sangat brutal. Itu sebabnya kenapa kepentingan ini kita merasa bahwa hal yang sangat penting dari 14 hari ini adalah bagian yang tidak boleh, menurut saya juga, Bang Norsi, Prof, izin, menurut saya ini momentum penting juga untuk bagi Indonesia sebagai negara yang berada dalam posisi dengan politik luar negeri bebas aktif ini. Menurut saya di sini harus peran ini bergerak. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit ya, bahwa dari 10 poin itu jangan lupa bahwa Iran itu salah satu yang menjadi penyebab kebencian tingkat tertinggi dari Amerika Serikat dan bahaya bagi Israel itu karena adanya Gaza, Palestina, dan Hamas. Kenapa 10 poin itu Iran tidak memasukkan salah satu poinnya tentang Gaza, Teheran, atau perdamaian antara Palestina dengan Israel atau kemerdekaan Palestina? Kenapa poinnya di situ tidak ada? Itu pertanyaan besar bagi kepentingan politik Islam di dunia, karena Iran ini adalah Republik Islam Iran. Dengan gencatan senjata maupun tidak, atau dengan 14 hari ini, apa yang diajukan oleh Donald Trump dan 10 poin yang diajukan oleh Iran kemudian disetujui oleh Donald Trump, menurut saya inilah masuk dalam nubuat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 61. Di Teheran sekarang mulai muncul, ada kekhawatiran di tingkat di kalangan masyarakat pelajar bahwa hati-hati kau akan ditipu lagi, hati-hati kau akan dikebulin lagi. Jawabannya ada nubuatnya, jawabannya ada pada nubuat 62 Al-Anfal. Dan jangan lupa saya ingin sampaikan bahwa Teheran dan Iran ini adalah peristiwa-peristiwa catatan sejarah berabad-abad yang telah dipesankan oleh Nabi dan konsep Al-Quran. Karena itu menurut saya hari ini Teheran harus memainkan peran penting setelah pembicaraan antara MBZ, Raja Abdullah, kemudian Oman dan Qatar. Dari 4 sekutunya Amerika Serikat ini, menurut saya ini harus diajak bicara untuk bisa menjawab pertanyaan Bang Norsi tadi bahwa dia akan melakukan serbuan rudal dari Israel. Tapi kalau langkah ini dilakukan, saya ingin katakan bahwa 14 hari ini gencatan senjata itu benar-benar akan terjadi. Gitu. Tapi tadi Bang Li juga menyebutkan bahwa apakah mungkin Bang, kalau misalnya 10 poin ini sebenarnya cuma awal, nah nantinya terkait dengan bawaan tadi Gaza, Palestina dan segalanya itu nanti hasil dari negosiasi lebih lanjut. Tapi jangan dijawab dulu, Bang, kita akan break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Yang kita sekarang sangat bertanya dan satu
keberatan besar itu. Kenapa 10 perjanjian dan tuntutan Tehran atau Iran kepada Amerika Serikat itu tidak memasukkan urusannya dengan Gaza, urusannya dengan Palestina, kemerdekaan atau perdamaian antara Palestina, itu kan yang Indonesia hendaki ya. Memang Palestina itu diagresi oleh Israel, didukung oleh yang namanya Inggris dan Amerika. Penting Palestina merdeka. Tetapi di Dhaka, Bangladesh, pemerintah mempercepat jam kerja, menutup pasar lebih awal dan memotong pengeluaran secara luas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi. Bangladesh terkena dampak yang parah karena ketergantungannya pada impor. Krisis energi juga terjadi di Myanmar. Tidak hanya harganya yang naik, namun stok BBM di Myanmar juga terbatas sehingga menimbulkan antrean panjang di pengisian bahan bakar minyak. Baik, kita ke Bang Ali. Bang Ali tadi disebutkan bahwa ada 10 poin begitu ya, dan tidak ada menyebut kedamaian bagi perang di Gaza Palestina begitu. Apakah ini hanya mungkin poin 10 poin ini hanya di awal begitu? Apakah nantinya akan ada negosiasi lebih lanjut? Karena seperti yang disebutkan oleh Prof. Nursi tadi disebutkan bahwa ada upaya atau dugaan upaya tipu-tipu muslihat dalam gencatan senjata kali ini. Iya, karena begini, poin ke-10 dari apa yang disampaikan oleh Iran kepada Donald Trump itu adalah poin ke-10 itu Donald Trump menyetujui bahwa semua perjanjian-perjanjian itu dirubah menjadi satu hukum internasional, ditetapkan sebagai satu kepastian, kemudian mengkonsolidasikan untuk kepentingan dan keuntungan politik Iran. Kalau begitu di mana Palestina, di mana Gaza, di mana perdamaian, di mana kemerdekaan Palestina? Kalau tadi Mbak Zila menyebutkan bahwa apakah ini mungkin hanya perjanjian awal saja kemudian nanti dilakukan, enggak bisa. Menurut saya semua orang tahu, kita juga tahu dan dunia juga tahu, meskipun saya tetap berpandangan positif thinking terhadap semua apa yang dinilai semua orang kepada Donald Trump, tapi saya mau bilang bahwa dengan Donald Trump menerima kesempatan ini adalah peluang ketika Tehran itu harus mengajukan semua persyaratan-persyaratan. Jadi persyaratannya bukan hanya persyaratan ekonomi untuk kepentingan Tehran, keuntungan politik bagi Tehran, tetapi kan semua perjuangan ini kan tidak lepas dari bagaimana keterlibatan Palestina. Kenapa Zionis Israel melakukan pembantaian habis-habisannya kepada Gaza, kemudian matinya Sayyid Ayatullah Khamenei, kemudian itu menjadi dendam dari semua rudal-rudal itu yang dikirim, ditulis sebagai bagian daripada tahniah kepada mereka yang syahid. Kalau sudah syahid, maka tidak boleh ada dendam menurut konsep Al-Quran itu. Ini kita bicara dalam konteks negara Islam kan. Semua perjanjian-perjanjian itu berdasarkan konstitusi agama. Jadi kalau ada dendam, ada amarah, maka yang terjadi itu adalah pembantaian brutal. Yang kita sekarang sangat bertanya dan satu keberatan besar itu, kenapa 10 perjanjian dan tuntutan Tehran atau Iran kepada Amerika Serikat itu tidak memasukkan urusannya dengan Gaza, urusannya dengan Palestina, kemerdekaan atau perdamaian antara Palestina, itu kan yang Indonesia hendaki ya. Kemerdekaan Palestina atas perjuangan bertahun-tahun ini, dan tidak ada sama sekali 10 poin itu mengikat loh. Poin yang terakhir yang diminta oleh Tehran kepada Amerika Serikat itu adalah mengikat. Baik, kita balik lagi soal tadi tipu-tipu muslihat begitu ya, kalau disampaikan bahwa akan ada upaya tipu-tipu muslihat. Kita juga tahu sejarahnya Israel gencatan senjata tapi dilanggar waktu perang sama Gaza. Nah, apakah dalam hal ini Iran akan diam saja atau pura-pura bodoh atau mengiyakan saja gencatan senjata ini, atau memang ada strategi yang telah disiapkan oleh Iran untuk menghadapi upaya tipu-tipu muslihat ini? Ada dua hal. Yang pertama bahwa mungkin Iran boleh lihat bahwa perjanjian Iran dengan Amerika Serikat include Israel. Jawabannya tidak. Atau orang boleh bilang bahwa Israel bisa lakukan itu karena membackupnya daripada Amerika. Jawabannya tidak.
Karena perjanjian ini, itu tadi Bang Nursi sudah bilang, perjanjian Tehran Iran dengan Amerika Serikat, dia tidak otomatis akan selesai dengan Iran. Dan ini cara Zionis ini cara Zionis. Itu sebabnya saya bilang bahwa keuntungan besar yang harus dilakukan dan disampaikan tahniah besar bagi Iran itu ketika Amerika mengajukan untuk kita harus berunding. Gencatan senjata dulu deh, jangan ada bunyi-bunyi. Jadi ketika tadi Bang Nursi bilang bahwa boleh jadi 14 hari ini juga tetap akan bunyi, itu saya wallahu alam. Tapi saya mau bilang bahwa momentum 14 hari ini adalah hal yang sangat amat penting. Tapi yang kedua yang saya juga mau bilang, sekali lagi saya harus menegaskan bahwa kekhawatiran atas tipu-tipu dengan Amerika Serikat tidak perlu dikhawatirkan. Karena sudah tertuang dan dibuatkan dalam Al-Quran, Al-Anfal ayat 62, Al-Anfal ayat 63, Quran bilang kau temani teman-temanmu yang ada di sekitar situ. Ada MBG, ada MBZ ya, MBZ, ada Raja Abdullah, ada Qatar, ada Oman, ada Kuwait dan lain-lain sebagainya. Di situ karena siapa? Kekuatan Iran bukan. Kekuatan Tuhan yang ada pada Tehran. Karena itu tidak boleh juga overconfident. Berarti menurut Abang potensi untuk pelanggaran di gencatan senjata ini besar atau ada atau tidak? Saya mau bilang kalau Trump meminta untuk 14 hari ini, kemudian Trump juga memerintahkan kepada Israel dan Netanyahu untuk tidak dulu bunyi ini senjata dan rudal, maka itu akan bisa menjawab apa yang tadi dikhawatirkan atau disampaikan oleh Bang Nursi. Oke, berarti kemungkinan besar ada. Saya jawab ya. Prof Nursi. Trump ngomong kayak gini sama Netanyahu. Do what you want to do. Oke. Netanyahu menjawab, do what I say. Oke. Tegas jelas nih kalimatnya. Do what you want to do, kata Trump kepada Netanyahu. Netanyahu menjawab, do what I say. Oke, satu. Artinya apa? Artinya karena latar belakang orang ini dalam tanda petik sudah dalam posisi sakit jiwa. Yang ngomong bukan saya nih. Dua orang ini sakit jiwa. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong panggung internasional nyebut dua manusia ini, ulang ya, sakit jiwa. Karena itu nggak ada yang bisa pegang bahwa yang namanya komitmen itu bisa, nggak ada. Satu ya. Yang kedua, sekarang saya masuk ke spiritual yang disambut oleh Ali. Dia menggunakan Al-Anfal 62. Al-Anfal 62 itu bilang, jika mereka menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung. Dialah yang memberikan kekuatan. Ini hanya turun jika perlindungan Allah hanya turun jika gitu ya, manusianya sendiri berusaha untuk mengatasi penipuan itu. Tidak serta-merta turun. Yang kedua, yang ketiga di sini pakai 63 dia. Ali pakai 63, Al-Anfal 63. Saya kutip lagi sekarang di sini. Dia mempersatukan hati mereka yang beriman. Sementara kita tahu ya namanya Arab Saudi, Bahrain dan beberapa itu nggak mau dipersatukan dengan Iran. Bahkan bersedia dihina oleh Trump. Dan it's okay, nggak ada masalah. Artinya sesungguhnya ketika mau mencoba mempersatukan iman tapi pada saat yang sama bersedia dihina secara terbuka, maka sulit mempersatukan rasa keimanan seperti ini. Nah, yang ketiga sekarang, ketika Ali tidak menyebut soal Palestina, butir pertama nyebut begini, penghentian total perang di Irak, Libanon dan Yaman. Means Libanon akan masuk di situ ya. Oke, satu ya, kali situ. Artinya Iran sesungguhnya sudah menyentuh persoalan mendasar di dua tempat, di Libanon dan di Gaza. Oke ya. Memang tidak menyentuh Palestina karena problem besarnya Iran sendiri melihat bahwa kepemimpinan di Palestina terkadang juga berbagai macam bersegi banyak. Itu karenanya berbagai umat Islam melihatnya memang Palestina perlu merdeka karena Palestina diagresi oleh Israel, didukung oleh Inggris dan Amerika. Memang Palestina itu diagresi oleh Israel, didukung oleh yang namanya Inggris dan Amerika. Penting Palestina merdeka. Tetapi core perangnya itu ada di Libanon dan ada di Gaza. Sementara persoalan di Gaza itu ada beberapa masalah mendalam di dalamnya. Itu kata kuncinya. Yang berikutnya, penarikan pasukan tempur AS dari wilayah pengakuan hak pengayaan uranium Iran dan pembatalan resolusi PBB energi internasional itu terkait, dan ini ternyata berkaitan dengan yang namanya butir 9. Butir 9-nya adalah Iran berkomitmen tidak mengembangkan senjata nuklir. Di sini muncul lagi masalah. Siapa yang tidak tahu yang namanya Amerika dan Israel bukan lagi double standar. Tapi saya ngomong ke depan kamera, multiple suitable standard.
Kenapa? Karena mereka merasa sudah jago sejak Perang Dunia Kedua. Dan karenanya ketika Pakistan menawarkan diri sebagai tempat perdamaian, kata kuncinya adalah sampai seberapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini. Sampai seberapa jauh dia punya hak. Nah, ketika Ali masuk ke dalam posisi Indonesia katanya, Indonesia katanya non-blok gitu ya. Tapi ketika ngikut BOP, ngikut pernyataan, tidak ada yang namanya kedamaian tanpa mendukung posisi Israel. Bagaimana Anda bisa bilang non-blok? Kalau kita mau ngambil positive thinking, saya ikut cara berpikir Ali. Positive thinking atas 14 hari. Oke, positive thinkingnya adalah menurunnya kejahatan kemanusiaan dan tapi yang namanya perang itu tidak bisa menghindarnya namanya kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, surutlah ketegangan perekonomian selama 2 minggu. Nah, salah satu kenikmatan kesurutan itu adalah Indonesia. Indonesia terkenal lah, harus kita nikmati, harus kita akui. Harus kita akui. Karena saya harus bilang sama Anda, monitor kita tertekan secara eksternal, fiskal kita tertekan secara internal. Yang namanya sektor real kita nggak keruan menjadi korban. Di poin ini saya sepakat. Di poin ini saya sepakat. Tapi BBM termasuk BBM kita juga nggak naik kan harganya ini dibandingkan dengan negara-negara yang kita lihat Bangladesh ada krisis BBM, krisis gas gitu kan. Naik kan untuk yang subsidi. Yang non subsidi kan tetap terancam. Tapi poin tadi Bang saya sepakat. Untuk itu saya sepakat bagi kepentingan ketenangan Indonesia saya sepakat. Itu saya setuju. Tadinya sejumlah pejabat yang menawarkan optimisme palsu, sekarang ya bisa lah. Tadinya ada optimisme semu, ya sudahlah 2 minggu ini oke lah gitu. Oke, berarti itu kalau misalnya kita tadi bilang Indonesia menikmati dengan gencatan senjata ini karena perekonomian juga lagi menurun gitu ya. Nah, itu Indonesia tidak dengan salah satunya Indonesia tidak menaikkan BBM, tapi di sisi lain juga akan menaikkan harga plastik naik, harga kosmetik naik gitu kan. Itu dan bahkan harga kedelai naik, dan harga tiket pesawat juga akan naik karena sudah naik. Nah, itu menandakan ini bahwa memang hal yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi perang atau memang Indonesia sebenarnya dalam masih posisi atau zona yang kuat seperti itu, Prof. Tapi jadi jawab dulu karena kita akan break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa yang terhormat, sejak 1961 hingga sekarang nilai rupiah tidak pernah menguat. Silahkan jawab para ahli moneter dan fiskal bahwa yang namanya sumber daya habis dikuras, rakyatnya miskin habis-habisan, bahwa daya tawar Indonesia habis, tidak punya apa-apa. Karena Anda tertekan dengan utang, jebakan utang namanya. Hari ini kita teduh, kita tenang, ya. Rakyat bisa dikabarkan oleh pemerintah tentang dampak perang, tetapi tidak mengganggu hayat hidup banyak. Dibanding dengan tempat-tempat lain yang orang gelisah, hidup dengan tidak kepastian di mana-mana. Ya, dan dalam jangka panjang kita tetap tertekan secara eksternal, bersedia untuk dijajah tanpa merasa dijajah. Lalu kemudian yang paling menikmati adalah mereka yang berada di atas tanpa punya harkat martabat. Yang namanya di Arab Saudi saja, orang ngelepeh itu ngeliat 100 ribuan. Karena memang nggak ada harganya. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran 420 triliun rupiah yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Ya pemirsa dan Prof. Nursi, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi jika dikatakan bahwa ada kenaikan atau krisis BBM berdampak gitu ya pada sejumlah negara, tapi Indonesia hingga kini tidak menaiki harga BBM. Apakah ini merupakan strategi perang ataukah memang sebenarnya posisi Indonesia
kuat begitu. Tapi di sisi lain BBM tidak naik, tapi harga plastik naik, harga kosmetik naik, dan juga tiket pesawat juga dinaikkan harganya. Kedelai juga naik. Kedelai juga naik. Bungkil kedelai juga naik. Jadi jangan heran gitu. Bahkan kalau mau bilang yang tidak disebut oleh orang, itu harga pestisida pembayaran mesti lebih cepat. Pembayaran pestisida itu mesti lebih cepat gitu ya. Nah sekarang kita ngelihat suka tidak suka ada dua faktor besar yang menekan perekonomian Indonesia. Yang pertama soal jebakan utang. Itu yang saya persoalkan sejak saya di DPR. Yang kedua soal energi, itu yang saya persoalkan sama Ali Mohtar Ngabalin dan kawan-kawan sejak puluhan tahun lalu sampai kita menggugat. Sampai kita ngegugat, saya dan kawan-kawan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan ini mengakibatkan yang namanya APBN itu tertekan. Jadi ada tekanan moneter dari luar karena kita tunduk pada nilai tukar, suku bunga dan inflasi berdasarkan Federal Reserve. Ada tekanan fiskal karena jebakan utang, gitu ya. Dan posisi berikutnya adalah terbatasnya pendapatan karena tax rasio pajak cuma 10 sampai dengan 11%. Gitu. Saat yang lain, beberapa situasi perekonomian tetap menunjukkan kondisi yang tidak sehat karena tadi jebakan utang, teks yang pajak yang rendah, efisiensi belanjanya rendah. Hari ini misalnya soal beli motor ribut, itu kan nggak karu-karuan, beli mobil macam-macam kayak gitu-gitu ya, daripada melahirkan yang namanya pekerjaan. Nah dari sana yang bisa kita lihat adalah berapa sebenarnya dampak dari kenaikan harga minyak ini. Nah dalam bahasa ekonomi namanya stress test. Uji tekanan, stress test. Nah, stress test itu menunjukkan bahwa setiap kenaikan $10 misalnya pada BBM, dia akan mengakibatkan kenaikan 1,3 triliun gitu. Persoalan besarnya adalah asumsi ICP, Indonesian Crude Price-nya cuma $70 per barel. Satu. Yang kedua, persoalan keduanya adalah nilai tukarnya 16.500. Yang ketiga, persoalan inflasinya. Nah, ketika tiga-tiganya kita anggap, kalau sejak saya di DPR saya menyebutnya ini bukan asumsi, tapi ini target. Ketika target makro tidak tercapai, dia terkena kedua-duanya. Terkena pada moneter, terkena pada fiskal. Apa contohnya? ICP di atas. Yang kedua nilai tukar di atas. Yang ketiga inflasi tinggi. Sudah sampai 4,sekian% gitu ya. Nah, kalau dibilang 240,1 triliun tidak berdampak apa-apa, tapi diakui bahwa terjadi defisit anggaran sebesar 2,98, maka sesungguhnya kita sudah menyentuh ambang batas. Nah, begitu sampai ambang batas, di sini muncul Anda mengikuti standarisasi yang ditetapkan oleh pihak luar bahwa fiskal itu punya batasan sebesar 3% terhadap PDB. Ini standarisasi, regulasi yang belum tentu sehat dalam pengertian ambang batas ini. Kenapa? Karena Anda tunduk pada posisi yang disebut dengan persepsi atas fiat money. Anda tunduk pada persepsi tentang utang. Anda tunduk pada persepsi, bahasa saya nih, tunduk pada persepsi riba. Oke, satu ya. Nah dari situ muncul persoalan. Kalau begitu, bagaimana sektor ini? Kita udah bilang nih, sektor moneter masih terkena. 2.546 triliun masih tetap tertunda untuk dicairkan. Sudah disetujui itu dicairkan. Artinya 22,86% perbankan sudah menyediakan tapi tidak dicairkan. Apa poinnya? Wait and see. Apa poinnya? Sektor usaha masih menghadapi situasi ketidakpastian. Artinya situasinya masih belum membaik. Saat yang sama mereka bilang daya beli juga tidak diperbaiki karena APBN tidak memperbaiki daya beli. Apakah ada efektivitas pada kebijakan moneter? Apakah ada efektivitas pada kebijakan fiskal? Apakah ada efektivitas bagi kebijakan sektor usaha? Itu pertanyaan 3 jadinya. Fiskal, moneter, sektor usaha. Kalau ini tidak dirangkum dalam rangka mengantisipasi, maka tekanan eksternal dan tekanan internal tidak bisa teratasi. Berarti menurut Prof. Nursi, Indonesia sebenarnya tidak sedang baik-baik saja dalam segi ekonomi atau dampak perang ini atau harus ada yang diwaspadai? Dari data yang saya punya sejak tahun 1961 hingga hari ini, rupiah terjamin tidak pernah menguat. Ulang. Pemirsa yang terhormat, sejak 1961 hingga sekarang nilai rupiah tidak pernah menguat. Silahkan jawab para ahli moneter dan fiskal. Tegas. Data saya, saya tunjukin lagi bahwa yang namanya sumber daya habis dikuras, rakyatnya miskin habis-habisan, bahwa daya tawar Indonesia habis, tidak punya apa-apa.
Karena Anda tertekan dengan utang, jebakan utang namanya. Bahwa Anda tertekan oleh namanya disiplin eksternal pada fiskal. Itu diakui oleh ahli fiskal internasional. Sehingga Anda tidak berdaya. Itu yang saya sebut sebagai Indonesia mengalami, ulang nih, saya ngomong kemana-mana nih, mengalami kelumpuhan ekonomi. Saya mau mengatakan bahwa analisa yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri itu bisa meyakinkan pemerintah sehingga beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dampak perang ini, utamanya seperti yang dilakukan oleh Menteri SDM ya, Pak Bahlil, kemudian Airlangga, kemudian tadi seperti Pak Purbaya juga. Saya mau katakan juga bahwa analisa luar negeri, kemudian lobby-lobby dan pengamatan yang mereka lakukan itu memastikan bahwa perang ini terjadi, dia akan sampai pada batas tertentu, kemudian akan terjadi gencatan senjata seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena pemerintah sampai hari ini juga kan ada di luar negeri, baik itu seperti yang di PBB, kemudian ada di duta besar di masing-masing negara ini juga ada. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa kesimpulan-kesimpulan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini kemudian sama seperti yang diumumkan oleh Airlangga Hartarto terkait dengan WFH, kemudian aturan-aturan yang terkait dengan pegawai negeri sipil, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak menaikkan BBM non-subsidi atau lain-lain yang tadi dikemukakan oleh Bang Norsi. Artinya apa? Kerja yang dilakukan oleh negara, kerja yang dilakukan oleh pemerintah itu by sistem, dengan teduh, dengan tenang, karena diplomasi dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, sehingga suka tidak suka orang boleh bicara tentang Board of Peace dan posisinya seperti apa yang dilakukan, tapi saya mau bilang bahwa ini adalah kerja-kerja negara dalam membangun diplomasi dengan sistem internasional, dengan hukum internasional, dengan international relation yang sampai hari ini untuk saling menghormati yang satu dengan yang lain. Langkah-langkah ini efektif kah, Bang? Oh, efektif. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara yang memiliki politik luar negeri bebas aktif, orang boleh bilang resiprokal, kemudian itu merugikan Indonesia dan Indonesia tidak mendapatkan gambaran apa-apa. Saya mau bilang bahwa hari ini kita teduh, kita tenang, ya, rakyat bisa dikabarkan oleh pemerintah tentang dampak perang, tetapi tidak mengganggu hayat hidup banyak dibanding dengan tempat-tempat lain yang orang gelisah, hidup dengan tidak kepastian di mana-mana. Ya, dan dalam jangka panjang kita tetap tertekan secara eksternal, bersedia untuk dijajah tanpa merasa dijajah, lalu kemudian yang paling menikmati adalah mereka yang berada di atas tanpa punya harkat martabat. Jadi menurut Anda itu tidak, kalau tadi karena memang dalam jangka panjang kita tertekan secara eksternal. Karena memang dalam jangka panjang kita terdikte secara eksternal. Karena memang dalam jangka panjang Anda tidak punya harga diri seperti ditunjukkan oleh harga rupiah. Anda ngomong apa? Anda sedang memastikan sesuatu yang tidak pasti. Anda sedang memastikan bahwa sesuatu itu ke depan adalah gelap. Karena memang tidak penuh kapan yang namanya sistem perekonomian Indonesia penuh dengan kepastian. Kapan? Saya tanya kapan? Kalau sementara dari zaman Soeharto hingga hari ini kalimatnya adalah iklim perekonomian dirundung oleh ketidakpastian. Itu artinya apa? Kegelapan. Rakyat berharap bahwa kehidupan hari-hari ini 9 bahan pokok dalam situasi geopolitik yang seperti hari ini, tapi pemerintah itu, saya harus jujur mengatakan bahwa selalu hadir untuk memberikan harapan terhadap kehidupan masyarakat. Itu penting bagi kita, karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain loh. Yang saya suka dari Bang Norsi sejak dulu itu karena dia by data. Banyak pengamat yang tidak pakai data bicara sesuka hatinya sampai berpikir tentang menjatuhkan presiden dan lain. Ini kan konyol namanya, ini Zionis, ini watak-watak Zionis dalam negeri. Kalau Bang Norsi ini saya bukan baru kenal sebulan 2 bulan, tidak. Saya kenal dari usia saya muda. Dia by data. Jadi makanya kenapa saya itu gembira melihat semua ilmunya keluar dan kita dengar, dan hari ini menjadi edukasi bagi rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan pesan beliau ini bisa didengar oleh pemangku kuasa negara dan bisa mendengar, sehingga langkah-langkah itu tetap harus dievaluasi. Ini yang saya sebut dengan kritik. Bukan dengan hujatan dan caci maki seperti pengamat yang lain itu, gitu loh. Thank you loh, Bang Norsi. Terima kasih banyak. Poinnya begini. Sebenarnya saya mau mengajak ini kalau pakai bahasa Ali Muhtar Ngabalin,
Ini saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, ini saling mengingat dalam kebenaran. Ya. Kalau dia saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, maka mestinya itu para petingginya itu tidak baper. Ini petingginya baper. Anda mesti pandai-pandai berkomunikasi di era yang namanya seperti sekarang. Anda jangan nunjukin temperamental, Anda jangan nunjukin baper, sementara Anda tidak pernah memberikan optimisme sejati. Yang Anda berikan adalah optimisme palsu. Itu yang tidak boleh. Dalam situasi sekarang Anda perlu menyatukan tadi. Anda satukan moneter dengan fiskal supaya nunjukin kita punya kedaulatan. Anda yakinkan sektor usaha bahwa kita akan tetap berjalan. Anda angkat kelas menengah, Anda angkat kelas bawah. Jangan kemudian Anda jadikan masyarakat ini sebagai masyarakat peminta-minta, seperti pemerintah meminta-minta utang. Gitu dong. Berhentilah meminta utang. Berhentilah meminta yang namanya import macam-macam. Kalau Anda belajar dari Iran, kata penutup saya, kalau Anda belajar dari Iran, hampir 73 tahun, Iran telah menunjukkan pembelajaran membangun sebagai sebuah bangsa yang mandiri di bawah tekanan. Mandiri di bawah tekanan. Indonesia ditekannya lewat sistem regulasi, kebijakan, standarisasi, reputasi, sehingga Anda tidak merasa dijajah. Kelebihan Indonesia cuma satu, Allah telah mengkaruniai lahan yang besar sehingga fluktuasi harga pangan relatif rendah. Tapi Anda tetap tergantung pada impor pangan, gitu masalahnya. Jadi sesungguhnya terpulang pada sampai seberapa jauh para elit negeri ini, politik, elit militer, elit polisi, elit akademisi, elit negarawan macam-macam, itu berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Anda percaya bahwa Anda punya harga diri bukan diusulkan karena kursi saya punya harga diri, bukan, tapi karena bangsa ini punya harga diri. Itu yang saya kehendaki. Bangsa, saya tanya sama Anda, kalau Anda bawa rupiah 100.000, Ali Mohtar yang katanya sekarang menjadi profesor di Busan University, sampai seberapa jauh nilai tukar 100.000-nya itu punya harga? Kan itu masalah. Yang namanya di Arab Saudi saja orang ngelepeh itu ngeliat 100.000-an. Karena memang nggak ada harganya. Itu bukti bahwa harga diri kita sebenarnya punya masalah besar. Gitu loh. Memang kalau dilihat dari aspek historis, Iran itu adalah sebuah historis panjang yang telah menempa mereka dalam posisi cerita tentang Persia. Kalau Iran itu memang hari ini saya ingin mengatakan bahwa dari tekanan yang begitu luar biasa, saya sebut dalam quote and quote, tekanan yang sangat amat brutal membuat mereka itu menjadi muncul dengan kemampuan superpower interpersonal yang kuat. Itu sebabnya kenapa dia membuat sistem perekonomian sendiri di dalam perjanjian mereka, perbuatan mereka. Bayangkan dia bisa membangun satu perjanjian ekonomi dengan China dan Rusia tanpa menggunakan sistem ekonomi dunia. Dia mengirim minyak mentah, kemudian China, kemudian Rusia bisa mengirim bahan-bahan yang dibutuhkan terkait untuk pengembangan industri dan kehidupan layak di Iran. Baik, sayang sekali waktu kita habis. Terima kasih Ali Mohtar Ngabalin, Guru Besar Hubungan Internasional, dan juga Ihsanuddin Nursi, analis ekonomi politik, telah bergabung di Prime Show. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu, selamat malam. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, The Prime Show akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. میزنن میزنن درب و داغونشون میکنن.
mengumumkan penundaan serangan atau gencatan senjata selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan juga menyatakan Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika. Namun gencatan senjata ini bukan tanpa syarat. 10 poin proposal gencatan senjata dari Iran pun diberikan ke Amerika Serikat. Lantas, akankah kedua belah pihak mentaati gencatan senjata ini? Dan akankah gencatan senjata ini mengakhiri ancaman krisis dunia? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. Pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat. Perang Amerika-Israel dengan Iran yang berlangsung selama 6 pekan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata disepakati selama 2 pekan. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya, Trump menyatakan menunda serangan dengan syarat Iran harus membuka Selat Hormuz. Trump menyatakan gencatan senjata bersifat dua arah, namun Trump tidak secara spesifik menyebut Israel yang turut serang Iran dan Lebanon. Trump juga menyatakan kesepakatan damai jangka panjang dengan Amerika Serikat kian dekat dengan Amerika terima 10 poin proposal gencatan senjata dari Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika. Sharif juga mengundang delegasi Iran dan Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026. Pertemuan ini diharapkan bisa hasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Sementara hari ini Iran menjamin akan membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Iran juga pastikan keamanan bagi kapal yang melintasi perairan ini. Jaminan diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di media sosialnya. Araghchi juga menyebut pembicaraan terkait perdamaian akan dimulai Jumat 10 April nanti di Islamabad, Pakistan. Usai Selat Hormuz dibuka, harga minyak dunia turun tajam. Harga minyak mentah Brent turun 13 hingga 14% di harga $95,06 Amerika per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate yang berasal dari Amerika Serikat turun 18% di harga $92,61 Amerika per barel. Warga Iran turun ke jalan dan bersorak merayakan gencatan senjata selama 2 pekan yang diumumkan Presiden Amerika Donald Trump. Tidak hanya warga Iran, warga Irak di Baghdad juga ikut merayakan gencatan senjata. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran menegaskan gencatan senjata ini adalah bentuk kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Meski ditunda selama 2 pekan, Iran tetap bersiap hadapi serangan Israel. Tidak hanya warga Iran, perayaan gencatan senjata juga berlangsung di ibu kota Irak, Baghdad. Warga Irak turun ke jalan dan bersorak. Sebelumnya, Iran telah ditarik ke dalam perang dengan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran dan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap satu sama lain. Meski
Meski gencatan senjata selama 2 pekan, pemerintah Indonesia tetap memfasilitasi kepulangan ratusan WNI yang masih tertahan di wilayah Iran. Sekitar 281 WNI akan segera dievakuasi secara bertahap. Sekitar 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran, 35 orang diantaranya adalah ABK yang berada di kapal-kapal yang di pesisir Iran. Terkait perkembangan terkini di Iran, KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang telah menyatakan siap untuk dievakuasi. Dan tentunya terkait rencana evakuasi ini terus disesuaikan dengan kondisi terkini dan situasi di lapangan, mengingat perlu dipastikan bahwa pergerakan para WNI tersebut juga dilakukan melalui rute-rute yang aman, baik pada saat menuju titik kumpul maupun pergerakan menuju titik destinasi evakuasi di negara lain. Pemirsa, seorang profesor matematika di Teheran menggelar perkuliahan di tengah reruntuhan kampus yang hancur akibat serangan rudal. Aksi ini menjadi simbol perlawanan sipil Iran di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam The Prime Show. Saya Fazilah Indonesia pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. ایشون استاد دانشگاه شریف هستن و با توجه به اینکه مرکز آموزش فضای مجازی مورد هدف قرار گرفته اما در میان Sebuah video viral memperlihatkan Profesor Matematika Ali Reza Zarei tetap mengajar di tengah puing-puing kampus Sharif University of Technology di Teheran, Iran yang rusak parah akibat serangan udara. Dalam rekaman tersebut terlihat Profesor Zarei terlihat duduk tegak di depan laptop dengan mengenakan kemeja biru rapi di tengah ruang kelas yang hancur. Dinding kelas tampak mengalami retakan besar sementara serpihan bangunan berserakan di meja dan lantai. Meski berada dalam kondisi berbahaya di bawah reruntuhan bangunan, Zarei tetap menyampaikan materi secara daring kepada mahasiswanya. Ia menegaskan dirinya tak akan meninggalkan kampus tersebut. Profesor Zarei juga menegaskan meskipun Amerika Serikat dan Israel bisa menghancurkan bangunan, namun mereka tidak bisa menghancurkan semangatnya. Sharif University of Technology sendiri merupakan salah satu institusi sains terkemuka di Iran yang kerap dibandingkan dengan MIT di Amerika Serikat. Sebelumnya sejumlah institusi pendidikan lain di Iran juga dilaporkan terdampak serangan udara di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.